Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di bincang-bincang online hari ini. Hari ini minggu pertama kita untuk bincang-bincang online, karena ini pertama kalinya bincang-bincang online di bulan Oktober. Dan kita juga mulai untuk jamnya kita ubah sedikit ya. Biasanya kita mulai jam 7, sekarang kita mulai jam 8 supaya lebih banyak yang nonton, karena katanya kemarin kalau jam 7 banyak yang belum beres, masih pada ngurusin anak, masih pada makan gitu. Jadi sekarang kita akan mulainya jam 8 gitu ya. Nah, untuk kedepannya juga kita masih belum tahu nih, seminggu akan 3 kali lagi atau justru seminggu sekali, karena memang kebetulan teman-teman yang bisa gue mintain tolong lagi sibuk juga. Jadi kemungkinan kita akan 1 minggu sekali dulu kali ya kita coba, dan setiap hari Jumat jam 8 malam. Oke, untuk hari ini kita topiknya adalah mengenal lebih dekat anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton nanti ada pertanyaan seputar hal ini, silahkan ditanyakan. Karena untuk hari ini speakernya teman gue lagi, psikolog anak dan pendidikan. Jadi dia udah familiar dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya, silahkan tanya aja. Bisa klik di kolom komen atau di kolom yang pertanyaan, nanti kita akan bahas. Ya, oke, sebentar kita invite dulu. Ica, Halo, Alia. ya nggak apa-apa. Ini nggak mulus ya, Cak? Langsung mulai Enggak, sekarang. enggak, ya. Ya, Gantian buat kayaknya. Dari lu ke gua. iya, gue nularin mulus kayaknya ke lo ya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton, mungkin ada yang udah sebagian udah familiar sama Ica, karena Ica juga pernah ngisi ya di bincang-bincang online sebelumnya, tapi dengan topik yang berbeda. Kalau kita sekarang hari ini Betul. akan fokusnya lebih ke ABK ya, kita sering sebutnya namanya, atau anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum kita Betul. mulai ke sana sih, Cak, gitu, mungkin bisa nggak lu kayak ceritain dulu nih ke teman-teman, kenapa sih lu bisa tertarik dengan ABK gitu sebenarnya? Atau kapan awal mulanya lu tertarik untuk lebih mengenal ABK sendiri? Oke, awal mula kenapa gue jadi lebih kepengen mengenal APK itu bermula dari gue lulus S1 ya. Hmm. Salah sebelum gue magang. Jadi dulu di S1 itu gue Mm-mm. ada mata kuliah magang gitu. Jadi Mm-mm. gue memutuskan karena penasaran sebenarnya sama sebuah Mm-mm. sekolah di Jakarta, Mm-mm. akhirnya gue memutuskan untuk datang ke sekolah itu. Gitu. Oke. Nah, sekolah itu secara label gitu tulisannya sih sekolah dasar khusus, Mhm. Mhm. khusus anak-anak yang berkesulitan belajar. Artinya kalau misalnya Oke. teman-teman pernah dengar kata-kata disleksia gitu, atau disgrafia, diskalkulia, Mhm. nah itu tempat itu sekolahnya gitu. Nah, Mhm. Oke. itu gue belum masuk S2 tuh dari magang, Mhm. terus Mhm. akhirnya lulus, gue kerja di situ tuh udah mulai banyak interaksi sama anak-anak berkebutuhan Mhm. khusus gitu ya. Memang Mhm. masih Mhm. terbatas di disleksia, ADHD gitu, Mhm. terus Mhm. kemudian ya sekedar masalah emosi dan perilaku lainnya gitu. Maksudnya Mhm. masih Mhm. menurut kalau menurut gue sekarang itu yang ya rentang biasa aja lah, bukan rentang paling Mhm. parah gitu. Nah, Mhm. Mhm. dari situlah akhirnya gue memutuskan untuk oke nih kayaknya kalau gue cuman S1 di sini, kok kayak gue tidak memberikan kontribusi yang banyak gitu. Karena kan Betul. cuma bisa mengajar. Terus Mhm. Mhm. akhirnya gue putusin S2. S2 ketemu Mhm. lu. Mhm. Dari situ Aduh. tuh gue makin 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 wow gitu, makin miss dengan anak berkebutuhan khusus, dan akhirnya Mhm. aku Mhm. menyadari bahwa setiap manusia itu unik sih. Ya, oke. Berarti kan memang awal mulanya dari lu penasaran sama sebuah sekolah ya. Bahkan gue baru tahu loh ada sekolah khusus gitu sih, Cak. Mungkin karena nggak tahu ya, gue di Bogor sih gue ngerasa belum, mungkin gue nggak tahu juga ya. Mungkin ada, tapi gue nya belum tahu gitu. Nah, berarti kan Betul. kayak misalkan mungkin teman-teman yang join kan nggak semuanya tahu nih. Sebenarnya apa sih yang tadi lu sebutkan? Lu menyebutkan banyak kata ya. Disleksia lah, ADHD lah gitu. Bisa nggak lu jelasin gitu salah satunya yang tadi lu sebut itu apa aja sih, gangguan apa aja sih gitu. Mungkin biar mereka lebih familiar. Oke, sederhananya adalah disleksia. Disleksia itu adalah kesulitan belajar. Ya, Hmm. kesulitan belajar itu artinya anak-anak yang kesulitan belajar ini mengalami beberapa area gangguan, area Hmm. masalah. Kalau disleksia Hmm. itu kesulitan belajar dalam membaca. Bisa Oke. jadi, bisa jadi dia kesulitan dalam mengenal huruf, lalu kemudian Mhm. bisa jadi dia kesulitan untuk menggabungkan huruf-huruf ke dalam suku kata, Hmm. atau Hmm. bisa jadi dia kesulitan dalam memahami bacaan gitu. Mau Hmm. diulang Hmm. berapa Hmm. kali dia kesulitan gitu.
Terus kalau di skala Hmm. kuliah masih gangguan, masih kesulitan belajar juga, tapi dalam hal ini dia kesulitan dalam belajar matematika. Hmm. Mau misalnya kan kita suka nih ya kadang-kadang kurang teliti dalam berhitung, tapi itu Hmm. bukan masuk kesulitan belajar gitu. Hmm. Karena kesulitan belajar itu harus harus dijelaskan dengan beberapa karakteristik gitu. Hmm. Salah Hmm. satunya adalah Hmm. IQ dan lain sebagainya. Itu Hmm. kesulitan belajar. Lalu kemudian ada lagi namanya ADHD. ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Hmm. Artinya kalau kita menafsirkan dalam bahasa bahasa Indonesia gitu ya, Hmm. attention deficit berarti dia kesulitan dalam Untuk memusatkan fokus ya. perhatian, untuk fokus gitu. Lalu kemudian ada hyperactivity-nya, berarti dia kesulitan juga untuk diam gitu misalnya. Hmm. Nah itu apa namanya di situ tuh berarti gangguannya adalah gangguan pemusatan konsentrasi gitu. Hmm. Terus nanti Hmm. ada lagi, itu kan baru sebagian gitu. Ada Hmm. lagi nanti ada apa namanya Autism, intelektual autism termasuk nggak? autism juga termasuk ABK. Lalu nanti ada Hmm. lagi apa intellectual disability. Hmm. Nanti Hmm. ada lagi ODD dan lain sebagainya. Banyak Hmm. banget gitu. Jadi kalau Banyak kita berarti. bicara banyak banget. Nah, yang suka kadang-kadang gue sedih itu adalah ketika teman-teman atau masyarakat nih awam gitu kebanyakan melihat ada seorang anak yang sedikit berbeda Hmm. dari orang-orang kebanyakan atau dari individu seusianya. Hmm. Mereka tuh gampang banget nih iya ngomong gini, ih tuh anak autis ya. nggak Hmm. semua anak nggak semua anak yang seperti itu dibilang autis gitu kan ya. Ya. Atau mungkin ih dasar maaf gitu ya, dasar dia idiot misalnya gitu, kalau nggak Hmm. nyambung dikit dasar idiot gitu kan. Hmm. Nggak begitu gitu, bahkan di dalam Hmm. terminologi kami itu idiot pun juga sebisa mungkin Hmm. dihindari tuh Hmm. bahasa Hmm. seperti itu. Benar-benar. Gitu sih Nah, ya. iya, gue setuju sih, Kak. Maksudnya gini, ya balik lagi ya, kita ada bincang-bincang ini kan supaya teman-teman juga lebih familiar dengan Betul terminologi yang ada, supaya kalian tuh nggak salah dalam menggunakan gitu. Nah, gue betul. setuju dengan apa yang Ica sampaikan, dan mungkin teman-teman juga, sebagian juga ada yang malah jadi mikir gitu. Mungkin untuk bagian yang udah punya anak gitu ya, mikir, kan kita dulu bilang, kalau nggak bisa fokus, wah jangan-jangan dia langsung ADHD. Enggak ya, nggak semudah itu tuh kita Enggak. bilang anak yang nggak bisa fokus, anak yang hiperaktif itu langsung bilangnya ADHD. Karena bisa jadi memang kebanyakan gula gitu ya kan, Kak. Jadi lari-lari sana sini, salah sana gini gitu kan. Gitu. Jadi, Ya, sebenarnya gini sih, kalau kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus itu nggak semudah apa yang kita pikirkan gitu. Karena mm, kalau kita lihat lagi definisi, gue nggak akan bahas mm, definisi dari psikologi. Kita baca mm, dari undang-undang aja. mm, Kalau mm, kalau aku nyontek nih, kalau gue nyontek mm, dari Undang-Undang Kementerian Pemberdayaan Perempuan mm, dan Perlindungan Anak Republik oke. Indonesia, di situ Mm, disebutin definisi ABK itu adalah anak-anak yang mengalami keterbatasan. mm, Ya berarti udah jelas keterbatasan atau mm, keluar biasaan mm, mm, yang diperlihatkan dari fisiknya dia, mm, lalu kemudian mental intelektualnya, mm, mm, sosial maupun mm, emosional gitu. oke. Lalu kemudian gangguan-gangguan itu atau hambatan-hambatan itu pasti akan berpengaruh secara signifikan dalam Mm, proses pertumbuhan atau perkembangan si individu tersebut. mm, 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 Dan ketika dibandingkan sama anak-anak seusianya, dan yep. akhirnya itu mempengaruhi proses belajar mereka. Yes. Itu kalau dari undang-undang gitu kan. Tapi Ya. kalau misalnya dibilang anak pecicilan dikit itu bisa jadi kebanyakan gula, memang benar itu secara medis gitu ya. Tapi kalau dari kita psikologi gitu ya, pada dasarnya setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya itu adalah input dari sensori kita, iya. Sensori itu berarti ada sensori apa visual, auditori, terus kinestetik juga ada. Kinestetiknya juga ada, lalu kemudian dari penciuman, taktil, seluruh indera lah ya. Seluruh indera gitu. Bahkan kan yang kita tahu, kita diajarin sama guru-guru dulu, kita cuma punya 5 indera gitu. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih dalam, ternyata nggak segitu. Banyak banget indera kita. Maksudnya ada indera yang memang berpengaruh dalam perilaku kita, kognitif kita, dan sebagainya. Jadi hati-hati kalau ngomong ABK. Nggak semua anak yang punya kayak gitu dibilang ABK gitu. Jangan-jangan cuma sebatas jangan-jangan kebutuhan geraknya tinggi, jangan-jangan kebutuhan visualnya tinggi dan lain sebagainya, seperti itu. Benar sih, Cak. Karena gue juga kadang beberapa kali gitu, ada beberapa temen gue tuh yang nanya gitu, nanya ke gue gitu, maksudnya kayak
ya anak gue kok kayaknya gini ya, dia ADHD bukan? Terus gue langsung shock gitu kan, maksudnya kok lu semudah itu? Maksudnya gini, yang pertama yang gue harus apa ya, puji adalah berarti kan orang tua ini memperhatikan anaknya, makanya dia bisa Betul. bilang hal itu gitu kan. Itu sebenarnya kan udah poin positif sebenarnya gitu. Cuma ketika dia mulai bilang bahwa anak gue ADHD, kayaknya lu nggak bisa semudah itu deh. Maksudnya sorry ya, Betul. maksudnya lu harus assess anak lu ini ke memang orang yang certified di hal itu untuk menyatakan dia ADHD atau enggak gitu kan, gitu maksudnya. Betul. Aware oke, tapi jangan, kadang gue suka gini sih, kadang gue suka bingung orang tuh suka ada yang mendiagnosa sendiri, tau nggak, gitu. Jadi dia Betul. merasa Google itu banyak menjawab, dia cari aja nih ciri-ciri anak gue masukin semua di Google, terus kan pasti Google kan jawab gitu, oh gejala seperti ini nih memang ada kecenderungan ke sana, tapi bukan berarti anak lu ADHD kan gitu ya. Betul. Makanya mungkin Betul. gue mungkin harus garis bawahnya adalah mungkin teman-teman ya butuh memang untuk akses dulu anaknya gitu. Kayak tadi Ica bilang, Betul banget. anaknya ini memang memang dia ADHD atau sebenarnya memang dia punya kebutuhan tuh energi lebih kali ya, Cak. Maksudnya jadinya tuh gak bisa diem gitu. Tapi bukan berarti dia ADHD gitu ya. Betul. Nah, Betul banget. itu sih mungkin yang gue harap semua teman-teman yang nonton di sini yang punya anak walaupun yang belum punya anak sekalipun udah lebih aware. Jangan pernah berpikir langsung ngelihat sesuatu hal langsung wah kayak tadi lu bilang ngeliat anak kecil di tetangga gitu lari-lari, wah ini anaknya autis nih, wah anak ini, jangan ya gitu. Kita Betul. harus Sama satu hal sih lebih. ya yang harus diingat itu selain kita mencoba positive thinking, kita coba bandingin dulu sama usianya dia. Gitu ya. Jangan sampai gitu. Baru-baru ini gue dapat klien nih, kliennya itu usia 4 tahun gitu. Nah, di usia 4 tahun itu kan anak lagi aktif-aktifnya gitu ya. Lagi aktif-aktifnya, lalu kemudian lagi banyak pengen taunya gitu. Lalu kemudian dia dipaksa untuk mengikuti sekolah online. Sebelumnya dia tidak pernah sekolah gitu, kebayangkan ya, maksudnya mau duduk anaknya ini semua dieksplor gitu kan, nggak bisa duduk diam, dia butuh sesuatu yang harus dia pegang untuk bisa dia Oke. balik lagi karena Google itu maha tahu, segalanya bisa diakses lewat Google, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mungkin dia karena ya satu sisi bagus pengen tahu banyak nyari informasi gitu, tapi di sisi lain jangan juga ditelan mentah-mentah gitu. Betul. Klien gue ini dibilang gini sama gurunya, Bu, mohon maaf Bunda gitu, orang tuanya digituin sama gurunya, mohon maaf Bunda, kayaknya si A ini autis deh. Wah, itu gurunya yang ngomong. Gurunya yang Luar ngomong. biasa. Jadi orang tua itu sampai apa namanya datang ke gue gitu, terus kemudian gue bilang gue lakukan observasi, gue lakukan pemeriksaan gitu, ternyata pemeriksaan secara kognitif ya, terus gue juga cek lagi kebutuhan sensorinya seperti apa gitu. Anak itu bukan autism, anak itu justru anak yang cerdas gitu. Di usia 4 tahun ketika gue mencoba menanyakan beberapa hal yang ada di atas kapasitas usianya, dia bisa menjawab seperti anak-anak di usia yang seharusnya pertanyaan itu dijawab sama misalnya anak 10 tahun. Dia bisa jawab itu. Jadi apakah orang yang nggak bisa diem, orang yang tidak bisa melakukan tatap muka, kotak mata gitu, itu langsung semata-mata dibilang autism? Enggak ya gitu. Jadi please banget gitu, kalau misalnya memang kita mau ngenalin ABK gitu, mau tahu nih kira-kira anakku itu punya masalah atau tidak, itu dulu ya, dibandingin sama tahapan perkembangannya gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang udah punya anak atau yang baru berencana akan punya anak, sebelum punya anak, coba pahami dulu nih tahapan perkembangan manusia itu apa aja. Betul. Gitu. Ada tahapan perkembangan fisik gitu ya, itu biasanya ada di buku apa cek ini nih, buku cek rumah sakit nih anak, imunisasi, vaksin dan sebagainya, itu ada di situ. Sesuai atau enggak anaknya kurang dari anak-anak seperti apa individu lain seusianya, atau terlalu berlebihan gitu ya. Itu yang pertama, secara fisik. Lalu kemudian cek juga secara bahasa. Bahasa itu kan kalau kita lihat secara kasat mata, bahasa itu baru muncul di usia biasanya 8 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun. Tapi sebenarnya anak-anak atau manusia itu sudah mulai belajar bahasa dari pertama kali dia lahir. Betul, setuju gue. Ya gitu ya. Gitu ya. Dia nangis itu bahasanya dia. Dia itu bahasanya dia. Gitu ya. Jadi tolong dibandingin lagi. Anak-anak ibu bapak itu bagaimana perkembangan bahasanya.
Nanti makin lama makin Betul. besar gitu ya, makin lama makin besar. Perkembangan bahasanya nambah kosakata, pemahaman bahasa dan lain sebagainya. Itu baru 2. Terus kemudian Bapak Ibu juga harus memahami bagaimana tahapan perkembangan kognitif secara teoritis. Jadi kalau yang bukan merasa lulusan psikologi, kalau mau cari tahu gitu, cari tahulah teori-teori memang benar-benar ajak gitu. Gitu ya, jangan cuma baca dari yang sumbernya tidak valid, tidak kredibel. Banyak sekali itu. Orang nulis blog terus habis itu dijadikan referensi, padahal tidak boleh, gitu kan ya. Itu tadi secara kognitif. Lalu nanti ada lagi secara sosial, emosi, ada lagi tuh gitu kan. Itu juga harus dipahami. Kira-kira anaknya sudah sesuai atau belum gitu. Jangan gara-gara telat sedikit gitu ya, telat sedikit atau kurang sedikit. Oh, anak saya ABK, jangan gitu kan ya. Kalau misalnya memang ternyata sudah mulai menemukan tanda-tanda seperti itu, saran saya coba cek ke ahlinya. Dalam hal ini bisa jadi dokter anak, dokter spesialis anak. Kalau misalnya dokter spesialis anak nanti dilihat lagi gitu, maksudnya dokter spesialis anak itu bisa memberikan merefer anak ini ke psikolog, bisa jadi nanti ke psikiater kalau memang dibutuhkan, atau jangan-jangan langsung ke fisioterapis dan lain sebagainya. Ya, percaya sama ahli, jangan percaya sama Google. Google doang. Gitu, ya, benar sih, Kak. Iya, benar. Menarik apa yang tadi Ica sampein gitu. Maksudnya gini, memang gini, kadang tuh gue juga suka bingung gini. Baik lagi ya, kalau gue juga melihat mungkin kedua orang tua gue juga dulu gitu, orang-orang zaman dulu, untuk mengecek tahap perkembangan anak tuh jarang deh dibawa ke rumah sakit, ke dokter anak gitu. Karena mungkin mereka cuma membandingkannya, misalkan kayak gue nih, misal dulu kecilnya gue bandel gitu ya, mereka coba bandingkan dengan masa kecil mereka, oh ini masih normal, dulu juga pas gue kecil juga kayak gini kok. Dan mungkin masih banyak orang tua yang saat ini juga seperti itu gitu, dia membandingkan anaknya ini dengan dia gitu, kayaknya dulu gue pas kecil memang suka manjat-manjat tembok deh gitu, terus anak gue juga gitu, oh yaudah berarti dia normal gitu kan. Nah cuma kan maksud gue gini, dengan perkembangan zaman seperti ini gitu, dan kita nggak bisa nyamain ya pukul rata anak-anak yang sekarang lahir di generasi ini dengan kita. Mereka tuh dari bayi, dari kecil tuh udah lebih pinter gitu loh, gadget aja mereka udah lebih familiar dibandingkan kita gitu. Makanya memang mungkin kayak Ica bilang, harusnya orang tua tuh udah mulai bisa spare waktunya bawa anak ini tuh dikontrol ke dokter gitu, bukan cuma dari mental, mungkin dari fisik ya. Karena gue juga tahu beberapa hal gitu, karena ya gue juga udah punya keponakan gitu ya. Kadang tuh kita harus ngukur nih, kayak tinggi badan dia di umur segini tuh udah sesuai nggak ya, dalam skup normal nggak ya, berat badan gitu kan. Nah termasuk juga ke intelektual. Memang mungkin anak umur 2 tahun 3 tahun gitu, ada orang tua ada yang mikir gitu ya, 2 tahun 3 tahun lu mau ngukur IQ kayak apa sih gitu. Cuma sebenarnya bisa nggak sih, Cak, di umur-umur segitu kita untuk ngukur IQ-nya dia? Oke, kalau misalnya bicara tentang pengetesan kognitif gitu ya, sejauh gue berpraktik gitu, pemeriksaan IQ itu bisa dilakukan di atas usia 3 tahun. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lihat kemungkinan atau potensi-potensi yang dimiliki sama anak-anak itu. Gitu. Jadi kan tadi kan gue sempat bilang bandingkan dengan anak-anak usianya gitu kan. Seusianya itu gimana? Itu juga bisa dilihat. Kalau misalnya ternyata anak-anak ini misalnya gitu ya, perkembangannya lebih lambat, kita bisa nih ada dugaan bahwa oh jangan-jangan anak si A atau si B ini kemampuan kognitifnya sedikit di bawah rata-rata anak seusianya. Ada juga gitu ya yang apa namanya, ngomong masih kecil nih, ngomong udah banyak banget gitu, kosakatanya banyak banget. Ada kemungkinan dia potensinya di atas rata-rata anak-anak seusianya. Tapi kalau kita mau tahu gitu ya, mau tahu dengan pasti, silakan diperiksakan di waktu ketika dia sudah bisa diperiksakan secara potensi kognitifnya kayak gitu. Berarti kalau misalkan sekalian, ini juga lu sama teman-teman, kalau misalkan punya anak gitu, kan karena juga orang tua ada yang ini banget pengen tahu, ih anak gue kayaknya pinter ya, pengen tahu IQ-nya, tapi umurnya masih 2 tahun gitu. Nanti dulu kali ya, tunggu dia di umur 3 tahun, ya memang mungkin ketika lu ajak ngomong juga udah lebih ngerti, sehingga ketika lu assess pun dapat hasilnya yang lebih akurat gitu kali ya, Cak, maksudnya ya. Oke, nah tapi kalau misalkan teman-teman hanya sekedar pengen ngeliat nih kemampuan motorik halus kasarnya dia, kemampuan dia untuk maksudnya ketika daya tangkapnya dia, mungkin itu masih dari observasi masih bisa walaupun usianya sebelum 3 tahun kali ya, Cak.
Ya, gitu tapi ya. harus dibandingin sama anak-anak seusianya Mhm. seusianya dia ya. Gitu. Mhm, Karena nggak mhm, bisa mhm. kalau misalnya kita cuma melihat anak kita, wah anaknya udah bagus gini gini gini. Mhm, mhm, Wah mhm. itu namanya nggak objektif gitu. Iya, betul. Gitu ya. Iya. Memang tapi susahnya masa pandemi tuh sekarang susahnya gitu ya. Karena gue pikir tuh kalau emang kita mau bandingin anak kita sama anak orang, misalkan ya mereka lagi main di apa sih, tempat taman bermain atau apa, kan itu lebih kelihatan karena kan lagi ngumpul ada anak yang seumur dia, bisa kita tahu nih, oh yang satunya anaknya udah lebih bawel lah, maksudnya kayak lu bilang kata-katanya udah lebih kaya. Sedangkan kok kayaknya anak gue secara ngomong cuma masih bisa manggil papa mama gitu, makan minum, tapi belum bisa bahkan bikin satu apa sih namanya sentence atau kalimat gitu kali ya. Cuma masih Nah, pandemi balik guys. balik lagi sih gitu. Masih balik lagi ya gitu kan ketidakmampuan anak ini Hmm, karena anaknya memang nggak mampu secara kognitif hmm, atau hmm. jangan-jangan orang tuanya kurang aktif dalam Betul, menstimulasi. benar, benar, Gitu benar. ya. Karena Stimulasi orang tua juga gini, penting ya. betul banget gitu. Balik lagi nih, gue cerita tentang Hmm, klien gue lagi gitu kan. hmm, hmm, Ada klien gue itu datang keluhannya adalah nggak bisa berkomunikasi, dikit-dikit hmm, dikit-dikit marah-marah dan lain sebagainya gitu. hmm, hmm, Ketika hmm, gue hmm, melakukan observasi gitu, ketika gue hmm, melakukan observasi komunikasi anak dengan orang hmm, tuanya, lalu hmm, kemudian hmm, komunikasi suster sama hmm, anaknya, hmm, komunikasi hmm, ibu sama susternya dan lain sebagainya, hmm, 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 hmm. ternyata ibunya itu kalau sama anaknya gadget doang. Oke. Ibunya lagi sama anaknya main gadget gitu kan. Terus ngomong sama susternya, dia marah-marah. Hmm, Balik lagi ke tahapan perkembangan anak-anak di usia hmm, itu gitu kan. Itu kan hmm. juga anak-anak kan meniru gitu kan. Betul. Anak-anak meniru, anak-anak melihat apa yang dilakukan oleh orang Hmm, sekitarnya gitu kan. hmm, hmm, hmm. Gimana anak bisa terstimulasi bahasanya kalau orang tuanya tidak Gak diajak ngomong cuy. betul, kasarannya nggak diajak ngomong gitu kan ya. Jadi Iya. please-nya gini, calon-calon orang tua atau bapak ibu yang sudah punya anak, rekan-rekan yang sudah punya anak, menurut gue sih please banget ya lu mendingan bawel-bawel sekalian. Hmm, hmm, Gitu ya. hmm, Mau ngomong, hmm, kesannya mau kayak orang ngomong sendiri gitu, anaknya nggak respon ya nggak apa-apa gitu, masih hmm, baik. hmm, Ada gitu loh, ada juga apa namanya, kerabat gue bilang, masa iya sih anak bayi udah diajak ngomong? hmm. Hello, itu anak itu lagi Iya, dia misalnya bisa lagi ngerespon loh. itu anak itu lagi melihat mendengarkan gitu kan apa Hmm, yang hmm, diomongin orang lain gitu. hmm, Dan betul. kenapa dia nggak mau ngomong, di samping anaknya masih bayi dia tiduran dia main Iya, gadget iya, iya. gitu kan ya. Nggak usah diajak ngomong, ntar ini ntar juga bisa ngomong sendiri. Hmm, hmm, hmm. Anak kan gitu ibaratnya anak itu kan bisa jadi sesuatu kalau ada effort juga dari orang tuanya, Betul, bukan anaknya yang betul. kerja sendiri gitu Iya, sih. ya iyalah masih kecil. Masa disuruh Ya apa? itu kan, Iya, memang harus bahkan bantu banyak orang gitu, tua. banyak calon-calon orang tua gitu atau banyak orang tua zaman sekarang nih Hmm. yang sebenarnya nggak siap buat punya Ya, anak gitu. setuju gue. Intinya itu loh Ya, gitu. ya, setuju gue. Karena gue juga ngeliatnya gini, Cak. Bener sih kayak lo bilang gitu. Ada juga beberapa temen gue juga bilang gitu. Anaknya udah umur segini kok anak gue nggak bisa ngomong ya. Gue balikin apa yang kayak lo bilang. Lo ngajak anak lo ngomong nggak? Gue gituin aja. Karena itu bener Betul, stimulus nomor satu ya dari orang-orang terdekat gitu loh. Dan gue sih, betul, gue kalau ngeliat zaman-zaman dulu, zaman-zaman gue kecil gitu ya. Itu tuh gue inget juga sih. Maksudnya kayak orang tua gue tuh kadang bacain buku gitu loh. Ya nggak buku bacaan juga sih, kadang bacain ya Alkitab atau apa, tapi dia baca gue denger gitu, dan itu mungkin betul banget. membantu gue juga untuk menambah kosakata yang gue tahu gitu ya, dibandingkan lu cuma kan. Kalau sekarang nih gue ngerti ya, balik lagi ini kita memang topik kita harus bahas sedikit tentang gadget kayaknya sih Cak. Jadi banyak orang tua tuh yang ngasih gadget ke anaknya supaya anaknya diam gitu loh, dan itu kan Oke, jadi sebenarnya nggak menstimulus anaknya untuk ngomong, ya ngomongnya cuma kayak ginian doang, main gerak-gerak udah gitu loh, ya kan betul gitu. banget, betul Dan banget. abis itu mereka nyalain anak gue terlambat nih untuk kemampuan ngomongnya. Gue sih tinggal balikin lagi, menurut gue anak lu terlambat karena apa? Begituin sih paling. Lu ngajak ngomong nggak gitu kan, kadang-kadang Iya. gue suka gitu kan di depan klien gue, orang tua klien gue akhirnya gue tanya, ibu bapak gitu kan ya, biasa ngobrol sama anak-anak jam berapa sampai jam berapa, Hmm. dan mereka dengan bangganya bilang, aduh saya nggak punya waktu sama anak-anak karena waktu saya habis untuk kerja gitu. Dari situlah ibaratnya makan empuk lah ya buat gue ya gitu kan, maksudnya wah enak nih buat kita gitu kan. Akhirnya kita Hmm. protesin balik, akhirnya gue Hmm. bilangin bahwa anak-anak itu belajar bicara ya dari orang tuanya gitu, jangan Iya, dikasih gadget gitu kan. benar. Nah terus fenomena yang lebih unik lagi sekarang adalah orang tuanya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, nggak bisa Hmm. bahasa asing
gitu. Terus Gue jadi inget video tentang orang tua ngajarin bahasa Inggris ke anak kita nggak? Yang sempat viral terus itu loh. nah terus tiba-tiba anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, anaknya tiba-tiba bahasa Inggrisnya bagus banget gitu kan ya. Orang tuanya datang lah ke gue, ibu anak saya nggak bisa bahasa Indonesia gini segala macam gitu kan. Terus gue tanya, biasanya bahasanya apa? Kita jarang ngobrol bu, dia biasanya main nonton YouTube dan lain sebagainya, ya belajar dari YouTube. Iya. Gitu ya. Nggak usah gitu. Ponakan gue orang tuanya memang fasih bahasa Inggris gitu ya. Tapi tiba-tiba anak ini pinter bahasa Rusia. Itu di satu sisi tuh bagus sih, dia bisa belajar sendiri, pinter gitu loh. Di sisi lain juga orang tuanya kemana ya? Gitu ya. Terus gue akhirnya tanya kan ya gitu kan, datang main ke rumah gue gitu kan, ke rumah gue, dia ngomong tuh gue gak ngerti gitu kan, dia ngomong apa gitu kan ya. Terus anak ini marah-marah gitu kan, karena gue tidak memahami apa yang dia omongin gitu kan. Ibu bapaknya juga nggak ngerti apa yang dia omongin. Terus gue mikir ya, ini masalahnya di mana ya? Masalah di emosi nggak mungkin ini kan gitu. Terus pas gue coba, akhirnya kan teknologi gitu kan, ada teknologi di handphone kita, ada translator gitu kan. Kita tinggal deketin anak ini ngomong apa, pas gue lihat, my god, bahasa Rusia. Oh my god, tapi keponakannya bukan Marsha kan ya? Marsha and the Bear. Nah, tontonannya itu. Marsha and the Bear. Iya. Oke, makanya dia bisa bahasa Rusia. Yes, gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus juga selektif nih dalam memilih film itu juga gitu, supaya anak-anak kita itu juga ya kalau mau distimulasi lah sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri gitu. Betul. Jangan sampai overstimulated atau jangan juga sampai understimulated. Betul. Benar-benar. Karena ini jadinya gue menarik banget sih Ca, ini ngobrol sama lo, karena gue langsung kebayang orang tua yang bawa anaknya, aduh bu tolong nih anak saya gimana ya. Karena balik lagi gitu loh. Ya balik lagi kayak lo bilang sih, nggak semua orang tua saat ini tuh memang siap untuk punya anak gitu loh. Mereka pengen punya anak tapi nggak siap untuk mendidik anaknya, untuk membimbing anaknya, yang pada akhirnya itu kasih gadget. Dan yang paling parah sih, sebenarnya bukan parah sih, gue nggak tahu ini masih tergolong parah atau enggak ya, orang tua yang justru lebih ngasih ke anaknya tuh ke neni gitu loh, atau ke babysitternya gitu loh. Dan memang harus hati-hati menurut gue para orang tua yang terlalu sering menyerahkan anak ke babysitter, karena dia akan belajar banyak dari babysitternya, dari cara ngomong dan dari cara untuk berinteraksi gitu, beda gitu ya sorry to say gitu ya, mungkin orang tuanya tuh dari kalangan menengah ke atas yang ngomong tuh intelektualnya tinggi banget, tapi begitu anaknya ngomong kok ngomongnya kayak ini ya, kayak neninya yang ngomong gitu ya, karena dia belajar lebih dari neninya, karena lebih banyak spend time-nya kan sama neninya kan gitu kan. Itu anak neni, bukan anak orang tuanya. Yang bikin orang tuanya, yang ngedidik neninya memang gitu ya. Gue nggak bisa nyalain juga kalau udah kayak gitu. Tapi ini memang kondisi aktual yang ada di lapangan gitu. Gue ngerasa juga, ya gue sih kalau orang yang gue kenal, gue pasti akan bilang gitu, kalau mereka terlalu banyak misalkan anaknya gitu, misalkan mereka pergi sama gue, anaknya ditinggal gitu, pasti gue bilang, lu hati-hati, anak lu jadi anak bantu, gituin aja. Maaf gue kalau ngomong terus terang soalnya ya. Nah, terus sama ini ada pertanyaan nih, Kak, gimana cara mendampingi anak ABK dengan dinamika emosi saat pandemi nih? Kita mulai kembali ke ABK lagi ya. Tadi, kalau pandemi gini gimana ya, Cak? Emosi nih. Oke. Masalah emosi berarti ya. Sekarang balik lagi sih gitu. Dengan kondisi pandemi ini, sebenarnya ini waktunya orang tua untuk ibaratnya bayar utang kekurangan waktu mereka sama anak-anaknya. Itu pertama gitu. Jadi ketika orang tua menyadari bahwa ini waktunya membayar hutang, artinya sebenarnya gitu ya, seharusnya orang tua bisa lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk anak-anaknya. Itu yang pertama. Itu yang kedua gitu kan. Nah, ketika kita dapat anak-anak dengan masalah emosi, kita pahami dulu sih, kita kenali lagi anak kita. Sebenarnya anak kita itu menjadi emosional atau punya masalah emosional itu karena apa? Karena masalah bahasanya kah? Atau masalah kognitifnya kah? Atau masalah lain-lainnya kayak gitu ya. Ketika kita sudah memahami itu sebenarnya akan menjadi lebih mudah untuk kita bisa menghandle anak-anak kita. Gitu. Nah,
tapi masalahnya gitu, anak-anak yang dengan gangguan emosi atau perilaku itu kan biasanya kebanyakan mereka harusnya praktek, apa namanya, terapi, gitu ya, terapi. Tapi karena semua jadi mendadak online, serba mendadak online itu, akhirnya orang tua merasa terapi ini tidak efektif untuk apa namanya, tidak efektif untuk dilakukan oleh anak-anak mereka. Nah ini juga kadang gue gemes nih ya gitu kan ya, tidak efektif ini ya jelas gitu, anak dengan berkebutuhan khusus lo kasih belajar lewat gadget gitu ya, lo belajar lewat gadget tanpa didampingin sama orang tuanya lagi, tanpa dikurangin lagi sama orang tuanya, anaknya suruh belajar sendiri ya, nggak akan ngefek gitu, itu percuma, itu nggak akan ngefek, jadi lo akan sia-sia apa yang lo lakuin gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya dengan masalah seperti itu ya orang tuanya lagi, lo orang tua nih, para orang tua udah siap belum handle anak-anak lo seperti itu, gitu. Gitu ya. Nah terus ini sih yang sering gue bilang gitu, bahwa orang tua itu penting banget lo untuk belajar mengenali jam-jam biologis anak-anaknya. Jam biologis gitu, jam biologis itu artinya jamnya ngantuk, jamnya lapar, jamnya pengen pup, pengen pipis dan lain sebagainya gitu. Itu harus dipahami gitu. Gitu ya. Lalu kemudian orang tua juga harus lebih pandai dalam mengobservasi lingkungan sekitarnya nih gitu kan. Apakah lingkungan itu terlalu panas untuk belajar? Atau apakah lingkungan itu terlalu bising untuk belajar? Atau apakah lingkungan itu terlalu ramai secara visual untuk belajar? Jangan gitu ya, ruangannya bising, terus anak nggak fokus, terus dibilang ADHD nih anak gitu. Jangan, gitu ya. Terus jangan juga gitu, jangan juga ketika ini waktu anak-anaknya itu ngantuk nih, jam biasanya anak-anak ini ngantuk misalnya jam 10 pagi gitu ya misalnya. Gara-gara ngantuk tapi orang tuanya nggak kenalin anaknya, terus dibilang, wah anak saya tantruman nih gitu kan, anak saya tantrum dan lain sebagainya. Itu jangan kayak gitu gitu. Jadi balik lagi sih, ngomongin anak, balik lagi orang tuanya gimana, support sistemnya seperti apa, lalu kemudian lingkungannya gimana gitu. Dan anak ABK itu nggak akan bisa sendiri sebenarnya. Betul, benar-benar gue setuju. Karena gini, mungkin banyak orang tua juga kalau yang sudah menyadari anaknya ABK kan harusnya mereka juga udah punya concern ke arah sana. Tapi kalau kita kondisi pandemi ini udah 6 bulan, harusnya udah bukan waktunya untuk beradaptasi lagi. Harusnya memang mereka udah dari adaptasi dari kemarin gitu loh. Makanya kalau misalkan merasa bahwa kok kayaknya nih gue udah nggak bisa nih untuk ngajarin anak di rumah gitu, kayak tadi Ica bilang gitu ya, kayaknya gue udah mencoba nemenin tapi masih nggak bisa gitu. Mungkin ya kalian bisa mungkin konseling juga gitu sama Ica atau teman-teman lain, itu caranya gimana gitu, karena kan selama ini mungkin mereka nggak terbiasa untuk membantu anaknya belajar, Kak. Mungkin kan ketika kemarin sebelum pandemi kan mereka nitipin anaknya untuk diajarin di sekolah gitu loh. Nah saat ini kan sekolahnya memang harus sistemnya online, dan mungkin kayak tadi kalau kita ngomongin anak berkebutuhan khusus kan ya kebutuhan mereka berbeda-beda, cara mereka untuk temenin belajar mungkin kan berbeda-beda juga gitu kan ya. Betul banget. Makanya mungkin teman-teman tuh harus ngobrol lah kayak gini nih sama Ica, semuanya mereka yang praktisi dalam fokusnya adalah di ABK ini, untuk kalian tuh supaya lebih aware gimana sih cara gue ngajarin ke anak gitu loh. Jangan sampai tuh ya itu, Cak, balik lagi ke kita kemarin ngomongin bilang kesehatan mental anak sih gitu, jangan sampai mamanya juga stres gitu ngajarin ke anaknya juga tambah stres gitu kan, jadinya ya nggak ketemu gitu. Nah gue ngutip juga sih apa yang kita sempat sampein terakhir gitu ya pas kita diskusi yang kemarin gitu kan. Memang kalau balik lagi bukan cuma untuk ABK, mungkin untuk yang anak-anak yang normal sekalipun itu memang orang tua harus bisa lebih aware terhadap observasi lingkungan sekitar. Benar kayak Ica bilang, jangan sampai tuh anak lu suruh belajar tapi dia tuh di apa ya, yang depan rumah selalu lalang gitu loh, kan mereka nggak akan fokus ya gitu loh. Anak normal aja nggak fokus, apalagi yang ABK kan ibaratnya kayak gitu kan. Nah maksudnya gak usah ngomongin anak deh, kita yang udah tua kita juga nggak fokus. Itu dia. Iya. Itu dia. Makanya balik gitu maksudnya apa yang gue bilang sih, Ica juga udah sampein kan, banyak hal tuh yang kita harus pertimbangin gitu loh. Ini tuh bukan hal yang bisa lo apa ya, anak kebutuhan khusus ya lu lempar ke anaknya, anak belajar sendiri yang nggak bisa gitu loh. Memang butuh peran orang tua dan sekitar gitu. Kalau di rumahnya mungkin kayak tadi aja ada kakeknya, neneknya, omnya, tantenya gitu, adiknya, kakaknya, siapapun lah itu yang bisa bantu dia, bantulah gitu ya gitu. Nah sorry Cak, pertanyaan berikutnya nih Mas Hani yang nanya,
kalau misalkan ini sih, kalau misalkan kan selama pandemi ini kan mungkin terapinya kan berhenti. Nah itu gimana, Cak? Iya, Sempat ada yang kasus gitu nggak? ada gitu. Jadi karena mungkin mereka kesulitan keuangan dan lain sebagainya gitu ya, akhirnya terpaksa untuk memberhentikan terapi gitu. Nah kalau dari gua sih berpikirnya gini, oke, tempat terapi berhenti gitu, tapi kan orang tua ini sudah sempat memegang program terapinya seperti apa. Tuh, jadi sebenarnya ada beberapa alternatif kalau memang nggak bisa ikut terapi dengan secara langsung sama terapisnya, nggak punya biaya dan sebagainya. Ibarat kata datanglah ke mereka untuk dibuatkan programnya, lalu bapak ibu nih jalanin sendiri di rumah. Gitu. Balik lagi semuanya orang tua lagi. Orang gitu. tua, benar. Orang tua lagi. Gitu. Orang tuanya belajar dulu gimana sih caranya memberikan terapi, atau gimana sih caranya melaksanakan program-program yang sudah dibuatkan oleh para terapis ini. Gitu ya. Lalu kemudian lakukan gitu. Karena zaman sekarang itu banyak kok tempat terapi yang memang menyediakan fasilitas seperti itu, iya. Gitu. Dan bahkan mereka pun juga mau kok mengizinkan orang tuanya untuk sit in, melihat gimana proses terapi mereka, lalu kemudian si orang tua ini diminta untuk mengulang lagi proses terapi yang sudah dijalanin untuk dilakukan di rumah. Gitu. Benar-benar. Oke, gue kebayang banget, Cak. Maksudnya gini, kita nggak pernah, kan orang tua di sini yang mungkin nonton ya, kita nggak pernah bisa milih anak kita lahir dengan normal atau ternyata berkebutuhan khusus gitu. Sekalipun ternyata anak yang kita lahirkan ternyata punya kebutuhan khusus, itu mungkin kalau gue nangkep dari Ica, jangan sampai tuh orang tua yang neglecting kali ya, maksudnya kayak gue nggak mau ngurusin nih anak kayak gini gitu, karena ya baik lagi kayak Ica sampein gitu, ini peran orang tua tuh penting banget untuk tumbuh kembang anak itu gitu kan. Gitu. Nah, gue menyambung lagi dari statement yang lu sampein. Bukan cuma orang tua yang tidak bisa memilih anaknya dilahirkan ABK atau tidak, tapi anak pun juga gak pernah minta dilahirin untuk jadi ABK atau enggak dilahirkan jadi anaknya si A, si B, si C, itu juga gak pernah minta gitu. Jadi menurut gue gitu ya, takdir yang tidak pernah bisa diubah itu adalah ketika kita dihadiahi atau diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk dapat anak, untuk dapat keturunan. Gitu ya. Tapi banyak takdir yang bisa kita rubah gitu. Ketika kita dapat anak ABK ya anak ABK bukan berarti langsung lepas langsung juga tiba-tiba misalnya gini amit-amit gitu ya. Banyak orang gitu. Ada beberapa orang tua yang melahirkan beberapa kali anak ABK. Tapi gitu ya. Tapi ketika mereka menyadari bahwa setiap anak ABK itu punya peluang yang sama untuk bisa optimal, gitu. Ketika dia tahu, dia sadar, dia paham gitu bahwa setiap anak bisa optimal, pasti akan dia lakukan berbagai macam cara untuk mengoptimalkan kemampuan anak-anaknya. Gitu ya. Kalau kita pakai teorinya multiple intelligence gitu ya, sebenarnya kan ada banyak sekali nih kemampuan kognitif yang bisa dikembangkan. Bukan hanya belajar gitu, tapi kan ada kecerdasan kinestetik dan kinestetik, terus ada art, science, musik dan lain sebagainya, itu kan bisa dikembangkan gitu. Dan anak-anak ABK bukan berarti nggak bisa apa-apa. Iya, benar. Itu gue setuju, Ica. Karena gitu ya. Ini juga gini, balik lagi ya, karena gue mikirnya juga memang sih gitu. Setiap orang tua punya harapan berbeda-beda ya. Dia mungkin pengen punya anaknya tuh yang excellent banget seperti anak-anak pada umumnya gitu. Tapi ketika kalian ternyata dipercaya untuk memiliki anak justru yang berkebutuhan khusus, bukan berarti kayak Ica bilang, bukan berarti mereka nggak bisa apa-apa gitu. Karena gue juga pernah lihat sih gitu. Pernah gue lihat satu anak waktu itu pas seminar gitu deh, pas kuliah gitu, Cak. Jadi ada anak autis yang dia bisa mengeluarkan buku loh, menulis, bikin buku gitu loh, bercerita gitu. Terus gue juga pernah nonton di mana gitu, itu dia anak berkebutuhan khusus juga gitu ya, gue lupa dia hyperaktif atau autism juga, dia bisa melukis dan lukisannya tuh indah gitu. Dan itu orang itu. Nah, dan itu kalau lukisannya tuh mahal. Gue kenal orang itu, gue kenal anak itu, gue kenal sama orang tua itu. Nah, lu bisa ceritain nggak gitu, maksudnya gimana sih si anak itu sampai akhirnya tuh gini, berarti kan kita itu ada bukti nyata bahwa anak berkebutuhan khusus pun bisa berprestasi, tapi mungkin yang berbeda gitu kan? Iya, yang jelas awal dari keberhasilan anak itu adalah denial dari orang tuanya, gitu ya. Tapi bersyukurlah orang tua itu ketemu sama orang yang tepat untuk menyadarkan bahwa gitu, menyadarkan si orang tua itu
bahwa setiap anak itu punya potensi dan bakatnya masing-masing gitu. Dan kebetulan memang ditemukan bahwa anak ini gitu ya, anak ini kemampuan atau bakatnya itu ada di area melukis. Lukisannya pun juga bukan lukisan yang kayak anak-anak seperti biasanya. Kalau dibandingin sama anak-anak seusianya, itu lukisan itu tuh bukan lukisan anak usia itulah harusnya. Nah, si orang tua menyadari itu, lalu kemudian kenapa orang tua itu denial pun karena si orang tua ini punya orang tua, berarti kakek neneknya dari si anak ini gitu ya. Itu tuh tuntutan akademisnya bagus banget, maksudnya tinggi sekali. Karena semua keturunannya mereka itu adalah orang yang tanda kutip berhasil secara akademis gitu ya. Jadi si ibu tuh sebenarnya takut ditolak sama orang tuanya karena melahirkan anak yang tidak pandai secara akademis gitu. Gitu ya. Tapi ternyata akhirnya karena memang didampingi oleh profesional yang yang tepat gitu. Jadi si ibu menyadari bahwa oh iya, lukisan anak gue ini ternyata tidak sama dengan anak-anak seusia biasa. Dia gitu kan. Tidak biasa, bahkan dia bisa melukis secara detail gitu ya, garis-garisnya, bulatan-bulatannya gitu, itu bisa dia lukiskan secara detail. Dan anak itu sekarang pun juga sekolah, bukan jadi anak yang bodoh gitu. Gitu ya. Anak ini kebetulan hambatannya adalah disleksia. Gitu. Jadi ketika ada pengulangan yang baik gitu, maksudnya ada akomodasi belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhannya dia, itu bisa membantu dia untuk mengoptimalkan proses belajarnya. Seperti itu sih ya. Ya, menarik, Cak. Itu karena berarti kan ya, balik lagi ya, kita mau menyadarkan teman-teman yang nonton di sini, mama papa gitu, bahwa setiap anak yang kalian lahirkan itu memang pasti unik gitu loh. Bisa jadi mereka memang normal, bisa jadi juga mereka punya kebutuhan khusus, tapi bukan berarti kebutuhan khusus itu nggak bisa kalian kembangkan, karena pasti dia punya satu hal yang memang dia berbeda, dan itu mungkin prestasinya dia yang bisa kalian kembangkan. Cuma memang satu lagi yang tadi gue note dari Ica, orang tuanya tuh mengenali kemampuan anaknya yang nggak biasa, dan itu jadi orang tuanya tuh tahu, oh iya nih, anak gue punya kelebihan di sini, dan ternyata memang benar kan, itu menjadi sebuah kelebihan gitu loh, dibalik mungkin dia punya kekurangan yang lain. Cuma baik lagi ya, ini peran orang tua itu berarti penting bagi tumbuh kembang anak ya. Penting banget, itu penting banget ya gitu. Jadi gini sih, jadi orang tua itu kan bukan pekerjaan atau perkara yang mudah gitu. Jadi rajin-rajinlah mencari referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, lalu kemudian rajin-rajinlah untuk bisa diskusi sama orang yang memahami atau orang yang memang sesuai dengan keahliannya gitu. Jangan sampai Bapak Ibu karena penasaran sama anaknya terus datang ke orang yang salah. Gitu. Karena sekarang banyak banget nih orang-orang yang tidak ahli gitu ya. Let's say dia adalah orang lulusan non profesi psikolog gitu. Mereka mengatasnamakan bahwa mereka itu misalnya konselor, atau mungkin mereka mengatasnamakan dirinya mereka itu adalah psikolog dan lain sebagainya gitu. Itu pun juga tidak benar juga gitu. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk berbicara sama orang lain, pastikan gitu kan bahwa orang yang Ibu sama Bapak ajak bicara itu memang sesuai dengan bidang keahliannya. Betul, expertise-nya memang di situ. Benar. Setuju gue. Karena ini contoh konkretnya aja yang apa kita lakukan sekarang sih, Cak. Maksudnya di satu sisi gue psikolog, tapi anak tuh bukan expertise-nya gue gitu. Daripada gue asal ngomong terus nanti menyesatkan orang, lebih baik gue ngundang memang orang-orang yang expertise di bidangnya gitu kan. Maksudnya ya beda gitu loh, cara lu menjelaskan, cara lu gini, mungkin kita sama-sama bisa ketemu orang yang punya cerita tentang anak kebutuhan khusus, tapi treatment yang akan gue sampaikan dan lu sampaikan juga beda, karena itu bukan expertise-nya gue, yang ada gue nyesatin orang. Tapi kalau lu nyampein itu karena emang lu di psikolog anak gitu ya, pasti apa yang lu sampaikan udah sesuai gitu ya. Jadi memang sih gue setuju dengan apa yang kita sampaikan. Sekarang tuh orang lebih mudah untuk konseling, lebih mudah untuk mencari informasi by Google, dan Google juga bisa langsung tahu, oh ini konselor tentang anak ada ini. Tapi baik lagi ya teman-teman lihat orang ini tuh kredibel nggak untuk menjadi konselornya kalian gitu. Jangan sampai informasi ataupun hal-hal yang kalian dapetin malah yang nggak sesuai gitu ya.
Dan termasuk untuk membaca artikel, baca artikel tuh boleh, itu menambah wawasan boleh, tapi jangan cuma baca satu terus diiyahin terus tentang ini benar enggak. Karena kita pun, gue ingat banget zamannya kita kuliah pun, kita membahas satu topik aja kita suruh bacanya 10 jurnal, Cak, ya kan? Maksudnya lu bandingin, kita bahkan bandingin 10 hal untuk kita bisa ngomong sesuatu teori ini benar atau salah gitu loh. Jadi apa ya? Sekarang tuh udah lebih open untuk kita membahas sesuatu hal, tapi ya balik lagi harus diperjelas dari mana sumbernya, kredibel atau enggak gitu. Apalagi kan kadang ya sebenarnya kalau baca artikel tuh di bagian gue suka ada komen-komennya gitu. Kadang gue suka iseng bacain komen-komennya. Karena komen-komennya tuh menarik. Bisa ada yang bilang, ini nggak bener nih, ini gitu. Ada yang kayak gitu. Masa sih kayak gini gitu-gitu. Jadi dari situlah gue menyadari bahwa, oh ya, oke, artikel ini kayak gue nggak bisa jadi pegangan gitu. Karena kan ternyata informasinya nggak relevan ataupun nggak terpercaya gitu kan. Gini sih ya, kalau misalnya kita mau cari-cari artikel, janganlah cari-cari yang dari apa ibaratnya orang-orang yang tidak bisa dipercaya gitu. Kadang-kadang nih ada gitu blog oke gitu. Kalau misalnya yang nulis blog itu adalah seorang psikolog, bolehlah jadi pertimbangan gitu. Tapi kan kalau ada banyak orang gitu ya yang bukan psikolog tapi bicara tentang psikologi gitu. Gitu ya, gitu kan? Ya jangan juga langsung dipercaya gitu. Kita bisa kok searching nama Iya nih, gue cari di Google ketahuan Iya itu siapa gitu. Iya Iya cari nama gue di Google itu pun juga akan tahu gue siapa gitu kan ya. Jadi itu bisa dicek gitu kan. Atau kalau misalnya memang mau baca artikel gitu. Ini kan di sini cukup banyak banget biro psikologi gitu. Di Indonesia itu cukup banyak banget biro psikologi dan masing-masing di antara mereka biasanya itu sudah punya web sendiri. Bacalah gitu, biasanya di dalam web itu akan ada beberapa artikel, bacalah gitu, karena biasanya mereka nulis artikel itu bukan asal, itu bisa jadi by risetnya mereka, atau itu bisa jadi itu berdasarkan pengalamannya mereka gitu, atau kalau misalnya memang nggak nemu biro web biro, teman-teman bisa cari jurnal gitu. Baca jurnal itu bukan untuk orang yang sekolah doang kok, tapi bapak ibu yang pengen cari tahu informasi bisa juga dari jurnal gitu. Betul. Nah, kalau gue ingat jadi zaman dulu sih, ketika gue pengen baca rubrik psikologi tuh gue kadang bacanya dari majalah loh, Cak. Tapi memang di majalah itu kan, maksudnya majalah itu kan sebuah institusi juga ya sebenarnya gitu. Dan ketika gue baca sumbernya siapa nih, kayak lu bilang gitu kan, mereka biasanya nampilin nih biodata atau profil dari penulisnya. Oh, ini penulisnya siapa. Kalau emang penulis yang kredibel ya berarti kan walaupun di artikel dan itu di majalah itu masih bisa kita percaya, karena kan jelas gitu yang nulis ini siapa gitu kan. Betul banget gitu. Oke. Nah ini coba ya gue cek contekan dulu apa aja yang belum kita bahas. So far sebenarnya ini udah kebahas semua sih, maksudnya kan kita baik lagi kita mau nyadarin orang-orang tentang ABK itu ya, maksudnya kayak apa, dan tadi juga kita udah jelasin juga kira-kira apa sih yang teman-teman bisa lakukan untuk membantu anak yang berkebutuhan khusus di rumah, peran orang tua. Mungkin setelah ini sih kata gue nih, orang tua gitu yang udah nonton, coba deh ngobrol sama anak. Kalau misalkan kalian merasa anak kalian tuh kemampuan untuk ngobrolnya masih kurang ya, gitu, sosialisasinya kurang, coba deh ngobrol, tapi jangan pakai handphone gitu ya, Cak. Handphonenya tinggalin dulu. Handphonenya ditinggalin dulu deh gitu kan. Iya. Ya, ibu bapak ninggalin handphone 30 menit, masa iya nggak bisa sih buat anak-anaknya gitu. Benar. Gitu sih. Jadi maksudnya balik lagi sih, prioritas kita apa? Prioritas kita materi atau prioritas kita adalah mental anak. Betul. Iya, karena juga kadang nih orang tua juga ada yang akhirnya mengatasnamakan, kan saya juga kerja buat anak gitu ya. Coba balik lagi, nggak semuanya tuh serta-merta cuma uang doang, materi doang. Mungkin ada saatnya ya orang tua ngasuh anaknya ngobrol gitu. Memang kayak Aisyah bilang 30 menit aja diluangkan untuk ngobrol sama anak. Ya kita lihat ya ke depannya ada perubahan nggak dari anak. Mungkin selama ini anaknya yang suka tantrum, ngambek, nggak jelas yang kita nggak tahu gitu. Mungkin selama ini karena memang kurang waktu untuk ngobrol sama orang tua, makanya orang tuanya kayak nggak ngerti maunya anak, anaknya juga bingung mau komunikasi sama orang tuanya, jadi gimana gitu kan. Sama ini ya, kadang juga orang tuanya udah punya waktu untuk anaknya nih, untuk ngobrol sama anaknya, tapi ketika anaknya ngomong, orang tuanya bantah-bantahin. Nah itu juga jadi masalah sih gitu. Karena kenapa itu terjadi? Karena kalau dari analisa gue gitu, orang tua itu merasa mereka superior, mereka harus didengar, mereka itu tahu segalanya. Tapi gue selalu bilang, baik sama mahasiswa gue ataupun sama klien-klien gue selalu bilang, yang berproses, yang belajar itu bukan hanya anak, gitu ya. Orang tuanya juga.
orang tua juga belajar dari mana? Dari anaknya punya kendala, orang tua kan harus belajar juga gimana sih caranya melakukan pendekatan ke anak, gimana sih caranya menyelesaikan masalah anak dan lain sebagainya. Itu juga harus di ini lagi, mindsetnya rubah deh. Zaman sekarang masih ngerasa orang tua superior, orang tua mana tahu, salah. Ingat ya Bapak Ibu, orang tua, murid, teman-teman yang mau punya anak dan sebagainya, kita sekarang lagi hidup di zamannya anak-anak kita. Anak-anak kita itu sudah tahu lebih banyak dari kita. Contoh kecilnya adalah anak-anak kita sudah bisa mainin gadget dengan lincah, kita masih gagap secara teknologi gitu kan ya. Jadi nggak ada salahnya kok kita belajar untuk membuka diri, membuka wawasan, mendekatkan diri sama anak-anak kita, mencoba memahami dunia anak-anak kita supaya kita tahu lebih banyak tentang dunia mereka. Betul, setuju. Gitu ya, gitu sih. Iya, semoga pesan dari Ica itu udah cukup clear sih untuk teman-teman yang nonton. Nah, itu closing statement lu atau lu masih punya closing statement lagi nih, Cak? Ya, itu sebenarnya gue siapkan untuk closing statement gitu. Tapi untuk penutup dari segalanya sih gue akan bilang bahwa manusia itu terlahir secara unik. Nggak hanya ABK saja yang unik, tapi masing-masing dari kita yang dikatakan sebagai orang atau individu yang tipikal, yang individu pada umumnya sebenarnya juga terlahir secara unik. Masing-masing dari kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan masing-masing kelebihan dan kekurangan itu bisa dioptimalkan untuk bisa berdaya guna di masyarakat, dan bisa bermanfaat di masyarakat, seperti itu sih. Oke. Clear ya, buat gue juga clear, buat teman-teman yang dengerin juga semoga clear gitu. Karena memang kita dari ngomong dari awal sampai sekarang udah nggak berasa udah mau sejam lagi gitu dong. Karena banyak hal yang kita ngomong, dan tentang anak tuh menarik ya. Even kita berdua pun ini yang ngomong saat ini tuh kita belum punya anak sebenarnya. Cuma kita banyak melihat, kita banyak mendengar, kita banyak ketemu orang yang memang suka cerita sama kita, konseling sama kita, makanya kita cukup familiar gitu. Dan ibaratnya kita berdua itu ada ngerangkum apa yang kami punya, apa yang pernah kami dengar, dan kami sharingkan ke kalian, supaya ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman gitu ya. Karena kan kita kalau belajar kan nggak perlu langsung ngalamin, dari pengalaman orang pun kita bisa belajar sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kita bisa jadi lebih baik daripada hasil belajar kita gitu. Betul, benar, emang benar gitu. Makanya ini kita bagiin supaya teman-teman juga lebih lebih terbuka wawasannya dan lebih tahu lagi gitu loh. Maksudnya, oh ternyata tuh kalau misalkan gue sih berharapnya setelah ini teman-teman yang ketemu anak berkebutuhan khusus gitu ya, dan memang sudah didiagnosa berkebutuhan khusus, kalian udah bisa lebih taking care, lebih berempati sih sama mereka gitu. Dan gue sih nggak berharap teman-teman yang di sini yang nonton hari ini gitu ngelihat anak kebutuhan khusus bilang wah anaknya idiot, nggak ya. Tolong kata itu udah dihilangkan dari pikiran kalian. Jangan pernah bilang ABK itu adalah anak yang idiot gitu. Semua orang dilahirkan tuh dengan unik, punya kekhasan masing-masing gitu, dan kita nggak bisa pukul rata. Ada yang normal, ada juga yang khusus gitu. Kita nggak bilang abnormal ya, kita bilangnya ada yang normal, ada yang khusus. Karena khusus itu kan berarti mereka spesial sebenarnya. Gitu. Ya. Gitu aja kali ya dari gue dan Ica untuk malam ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton, yang udah nanya, yang kemarin juga sempat nitip pertanyaan ke gue, dan mudah-mudahan semua apa yang kita sampaikan bisa terjawab di hari ini, bisa berguna bagi teman-teman. Dan kalau ada topik lain terkait dengan anak, boleh teman-teman komen di sini juga, ataupun nanti komen di foto yang lainnya lah, terserah. Nanti biar gue dan Ica kita bisa diskusi lagi. Ya mungkin nextnya kita bahas tentang si gadget kayaknya deh, Cak, yang lu bilang kayaknya sesinya sendiri ya nggak sih? Bebas. Karena maksudnya ini pas banget 7 bulan WFH, 7 bulan kita online gitu, semuanya pasti udah mulai ketergantungan sama gadgetnya sih. Bebas ya. Pokoknya gue selama waktu gue ada, lu minta ngobrol, gue akan yain. Ya mantep nih, biar nggak gue biar nggak gue yang ngomong terus, kan lu harus ngomong, karena lu ini anak tuh generasi kita penerus bangsa tuh ada di mereka soalnya, makanya kita harus taking care sama anak-anak gitu ya. Oke, kalau gitu Ica, thank you so much buat hari ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you udah bantuin ya, Ica ya. Dan kalau teman-teman ada yang mau teman-teman ada yang pertanyaan seputar anak gitu, boleh japri ke Ica juga kali ya untuk nanya-nanya, atau untuk yang konseling pun Ica open untuk konseling. Kalian kalau butuh bantuan, mau cerita tentang apapun terkait dengan anak, boleh kontak ke Ica langsung. Gitu ya? Kalau nggak tahu kontak gue, tanya sama Ian. Ya, tanya gue boleh. Oke, Ica, thank you so much for waktunya ya. Terjaga kesehatan Ica. Thank you, bye-bye. Siap, sama-sama ya. Sukses terus. Iya.